Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkesudahan akan terus memenuhi kita mulai hari Minggu 4 Mei 2025 dan seterusnya. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau sebab Engkau mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu pengajaran-pengajaran hidup yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu, berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima semua ajaran Tuhan dan menjadi pelakunya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Ayub 14 ayat 7 hingga 8. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, semakin dibabat, semakin bertumbuh. Inilah judul renungan kita hari ini, dengan ayat penekanan pada ayat ke-7, karena bagi Tuhan masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Para pendengar renungan Oasis Fajar, meski kita adalah makhluk yang berakal, kita sering salah menyimpulkan apa penyebab dari penderitaan yang kita alami. Begitu pula dengan Ayub. Dalam kesulitan dan kesedihan, ia ingin tetap hidup meski mengalami penderitaan berat. Ia menyadari bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Bahkan ia mengakui bila batas umur manusia telah ditetapkan Allah, tidak seorang pun dapat melangkahinya. Menurut ayat di atas, kematian manusia berbeda dari pohon. Jika pohon ditebang, ia masih bisa bertunas kembali. Tetapi jika manusia mati, ia akan menjadi debu tanah. Maka dari sini ada pelajaran penting bagi kita yang perlu kita renungkan dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Pertama, penderitaan yang kita alami dapat dianalogikan ibarat kita sedang dibabat supaya kita semakin bertumbuh. Penderitaan yang dialami dipakai Tuhan untuk membabat segala karakter yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan ingin agar kita memunculkan karakter hidup yang dikerjakan dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Melalui proses dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru di dalam dan bersama Kristus. Bagaikan pohon yang dibabat supaya mengeluarkan tunas yang baru, demikian kita akan menghasilkan buah-buah roh. Yang kedua, bila manusia mati, hanya Allah yang dapat menghidupkannya kembali. Dengan nada pesimistis, Ayub mengawali pernyataannya bahwa bila manusia mati, ia tidak akan hidup kembali. Namun demikian, Ayub mengimani bahwa kematiannya adalah sebagai bentuk panggilan Tuhan akan ciptaannya. Ayub seolah menyalakan pelita di tengah kegelapan, dan ia pun berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup." Sehingga sekalipun mungkin ia terbaring dalam kubur keabadian, lemah, membusuk dan mati, namun Ayub
memiliki harapan tentang kebangkitan di masa depan. Sebab baginya Allah yang akan menghidupkannya kembali. Penegasan: saat mengalami penderitaan, ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk kita untuk semakin bertumbuh dalam iman dan panggilannya. Meski penderitaan itu mungkin membawa kematian, percayalah bahwa Allah akan membangkitkan kita kembali. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk melihat berbagai kesusahan dan penderitaan yang kami alami sebagai bagian dari proses pelatihan iman yang kami jalani, sehingga kami dapat bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita dalam menghadapi dan menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Amin.